cari sensasi. Nah. Jangan lupa ya, donasi ya, donasi ya. Oh ya Bunda. Donasi. Kirim Bunda. Kirim nomor rekening Bunda, nanti pengacara saya kirim juga. Nah kan, tengoklah. Kumpulan penghujat semua kalian. Aku jambak kau Marbun ya, Lek ya. Lek, ku jambak kau ke atas, Lek ya. Kau buktikan kami penghujat, Lek ya. Ku jambak kau ya. Ku tengok akun kau. Kalau enggak, ku blokir kalau akun kau privat. Ya. Ku jambak kau Marbun ya. Naik kau Marbun. Udah ku jambak kau. Jangan kejang-kejang kau di bawah. Baru nampak jelas kalian semua. Mana hidung kalian ini? Oh ya, jelas sekali hidung kalian. Halo, selamat pagi. Bu Nora, donasinya buat siapa? Bercanda loh, Abang Ade. Bercanda saya. Yang paham-paham aja lah, jangan dipertanyakan. Itu kan candaan Bunda Narora tuh, yang paham-paham aja, ya kan Bunda ya. Dibilang si Rudi begini, si Rudi Yohanes tadi bilang begini. Si Nora, ada nonton? Iya. Tadi ini masalah uangnya yang kurang ini, masalah ketubak ke Medan. Ada nonton? Iya, dia betul kita berapa? Ada target 150 juta. Aduh, yang sudah entah. Jangan ngelek. Adek, iya lek. Dulu aku matikan merah. Daniel, selamat sore. Agama apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan, saudaraku? Ya tadi kan saya masuk ke roomnya Rudi Yohanes. Mau curahan ya? Nah, sampaikan aja lah. Ya, nggak usah curhat di sini, Bang. Nggak usah lagi. Nggak usah lagi dulu ya. Mohon maaf ya. Saya cuma mau bilang. Dia bilang begini tadi. Si Nora tidak ada yang biayai dia umroh. Sedangkan Uniriva ada yang biayai dia umroh, katanya kan. Masya Allah, itu kan rezeki saudari saya gitu ya kan. Masalahnya begini ya. Apakah semua harus saya publis ketika ada orang yang menawarkan laptop sama saya biar saya punya YouTube, laptopnya seharga 35 juta. 20 juta untuk laptop, 15 juta dipergunakan untuk membeli HP. Waktu itu dia minta kalau bisa HP-nya HP iPhone. Laptop yang seharga 20 juta saksinya Ustadz Sugi itu. Beliau tahu itu. Bunda, saya kirimkan 20 juta beli laptop ya. Tahu apa jawaban saya? Gak usah bang, terima kasih, saya bukan menolak rezeki. Karena saat ini saya tidak ingin berlaptop. Kalau dibilang soal umroh, lebih bagus saya duluankan mama saya yang berangkat umroh. Beliau sudah agak tua gitu loh. Jadi gak usah lah ya, tidak usah apa lah ya, kayak kami kalau ada saudara-saudari kita yang punya rezeki, ya itu rezeki dia. Rezeki saya berbeda. Iya kan? Berapa umroh? Paling apa 40 juta. Itu sudah dapat kita umroh plus.
Mahal kali. Apa kita nggak ada dana segitu? Mahal kali 40. Mbak, kita buatlah dulu yang apa tuh yang plus-plusnya, ya kan? 35 ya plusnya. Nah itu. Sebentar Bunda, Kalau aku saya lanjutkan gabung sebentar Bunda Nora. Habibie muda, kulibas kalian semua, itu Nora. Kau kurang ku jambak naik kau. Jangan. Gak apa-apa. Ini ditulis aku jambak dia naik, tapi dia yang nggak berani. Typing berani. Nggak usah, Lanjut. Biarin aja itu. Oh, ya. Jadi Ustadz Sugitu tahu kenapa Mbak Nora nggak ngambil aja, biar buka YouTube, biar apa? Saya kalau memang lagi tidak butuh ya tidak butuh. Berapa makan? Itu satu orang Singapura, satu Malaysia. Nah, satu dia di Dubai. Orang Dubai itu lumayan. Dia bilang kebutuhan apa yang perlu. Bahkan ada yang menawarkan orang Australia, apa namanya tuh Starlink ya. Karena di sini kan saya tinggal di apa? Jauh dari dibilang internet lah. Starlink ya Bang Kiki ya? Iya. Berapa biaya pemasangan Starlink? Coba bayangkan. Lumayan Bunda. Lumayan. Iya, memang itu. lumayan. Iya, demi Allah ada yang menawarkan kemarin. Dia minta alamat. Saya bilang nggak usah bang. Sedekahkan aja sama untuk anak yatim. Tapi kalau memang izin, untuk saya sedekahkan untuk anak yatim. Mbak Noraku yang cantik, izin ya. Semua rezeki itu dari Allah, itu hakikatnya. Iya benar. Jadi kalau sudah ada kerannya Mbak, diputar aja kerannya itu. Memang saya lagi nggak pengen memutar kerannya bang. Oh iya. Noraku ya lanjut. Iya. Aduh, yang noise itu tolong di mute dulu. Ada suara musik. Bang Has, kalau dibuka kerannya. Itu Nora biar enak ngobrolnya ya. Gayamu Lanjut. iblis bertanduk. Kau bilang gayamu. Memang nyata kok. Ngapain saya bohong? Saya itu tidak terlalu gila-gila duit kali lah. Karena saya itu percaya ketika itu milik saya, insya Allah itu akan diberikan Allah gitu. Kalau tidak milik saya itu tidak akan ada gitu loh. Jadi untuk apa lah, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Muslim, selamat siang buat yang tidak selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Datuk? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi saya bukan menolak rezeki. Saya tidak menolak rezeki. Kalaupun kalian mengatakan siapa sih yang nggak butuh duit, saya juga butuh duit. Saya jualan. Alhamdulillah, jualan saya itu alhamdulillah berkah, lancar, tidak ada mandet. Kenapa? Ya kita kalau sudah mendapatkan, rekeningku masih simpan kan? Masih dong. Tapi begini Mbak Nora itu mengamalkan hadis. Yadul ulya khairum min yadis sufla itu kan. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Bukan begitu Kak itu? Betul itu. Saya lebih baik ketika ada berbagi sama siapa saja. Iya. Udah. Jadi tidak perlu, saya berbagi sama ini, saya berbagi, tidak perlu. Hanya cukup saya dengan Allah yang tahu. Saya memang orang kekurangan. Pas-pasan kami makan. Orang tua saya juga begitu. Tapi ketika ada rezeki, saya yakin ini bukan rezeki saya semua. Saya berikan kepada saudara-saudari saya yang butuh gitu. Jadi jangan mendewakan atau mentuhankan harta di dunia ini. Karena apa? Kalau kau mengejar akhirat, dunia yang akan datang kepadamu. Tapi kalau kau mengejar dunia, akhirat itu akan jauh darimu. Itu salah satu siapa punya apa itu ya? Itu ada, saya ingat itu tuh. Salah satu ceramah. Kalau kau mengejar dunia, akhirat itu akan jauh darimu. Tapi ya mungkin gitu loh. Beliau menyampaikan seperti itu. Saya belum pernah kecipratan Bun. Tapi kita mau ketemu nanti di Makassar.
Tapi mau ke Makassar. Cemana ya Bang alumni? Ada acara di Makassar kan? Das Latif, iya. Itu saya berpikir begitu, betul juga. Kalau kita mengejar akhirat, dunia itu akan datang loh. Terasa, ya Allah. Itu Ada hadis, orang-orang Kak. baik. Itu Hadis hadis, ya? itu hadis sahih itu. Iya, cuman yang maksudnya sering mengatakan itu Ustaz Abdul Latif. Ustaz Latif yang sering mengucapkan itu. Apalagi kalau memberi sedekah kepada janda itu salah satu ya Dio ya. Ya kan Dio? Dio. Benar, Kak. Iya benar, Kak. Masya Allah nih Bang Dio nih dulu. Bang Dio. Kalau sedekah lebih baik ke itu Nora atau ke Bang Dio? Coba Bang Dio jawab dulu. Ke Kak Nora lah, ke Kak Nora. Kak Nora lah. Lebih utama ke Kak Nora. Jadi yang saya pertanyakan, kenapa tanya tadi sama itu Nora, masih ada nggak Kak nomor rekeningku? Nomor rekeningku. Maksudnya apa? Maksudnya apa Bang Dio? Gak Tolong tahu. jawab. Gak tahu dia tuh. Itu Tolong. contoh, itu contoh biar Kak Nora ucapkan itu. Masih ada kan rekeningku bagi siapa-siapa yang mau berbuat baik ke Kak Nora. Itu contoh Berarti- kalimat yang baik. Gayamu. Berarti secara tidak langsung Bang Dio mau minta pajak gitu kan sama itu Nora kalau ada yang bagi di sini kan? Bukan, itu contoh kalimat yang bagus itu. Bunda nggak perlu uang, perlu suami. Enggak lah. Saya bahagia dengan kehidupan saya begini, anak-anak saya, alhamdulillah saya masih bisa menyekolahkan ke sekolah yang dibilang sekolah agama yang bagus lah, salah satu yayasan yang lumayan di sini terkenalnya dengan hafiznya ya. Karena saya berharap anak saya menjadi seorang hafiz gitu. Aduh. Gitu. Jadi kelak suatu saat nanti anak saya ini menjadi seorang hafiz. Saya tidak bercita-cita anak saya ini memiliki suatu pekerjaan yang jauh dari, maksudnya yang jadi menyibukkan dia ke dunia. Kalau dia memilih sebagai seorang guru pengajar di bidang agama, saya lebih suka itu. Apalagi kalau dia mengajar di pesantren ya. Saya suka kali kalau begini loh. Saya dulu sempat mondok 1 tahun aja waktu itu. Waktu saya setelah mualaf itu kan. Di salah satu pesantren di Temboro yang namanya pesantren Al-Fatah. Itu saya kalau melihat ada santri-santri, santriwatinya itu belajar kitab kuning itu, saya tuh gemes gitu loh. Saya sampai bilang gini, kenapa ya Allah saya tuh dulu tidak begini gitu. Maksudnya saya dilahirkan Tahun dari berapa, Kak? Di sana? keluarga. Tahun berapa, Kak? Hah? Tahun berapa Kak? Tahun mampir sana? 2010. Oh, duluan aku berarti aku 2005 nih. Di situ masih Kiai Zairon. Ya udah meninggal beliau rahimahullah. Udah meninggal Ya, beliau. ya, Haji Jadi saya Kurniawan, ingatnya ya. Gus Fatah. Gus Iya Fatah kan? masih ada. Iya, beliau masih ada. Jadi Tapi yang anak itu Nora yang di Tumboro itu udah habis sekarang? Belum? Bukan saya yang di situ waktu itu mondok. Oh, Belajar mondok. fikih. Aceh Tenggara. Hah? Tapi Baru datang gini kemarin yang malam. itu Nora yang saya sambung sedikit Bang Gigi. Tapi alhamdulillah saya wallahi betul kayak itu Nora kan. Saya di dalam agama agak kurang, anak saya yang cewek habis 30 juz. Senang kali hati saya. Betul-betul senang tengok Itu, anak habis Masya itu. Allah. Habis Iya. itu dari pemerintah sini meminta saya berikan karena saya antar balik dia ke Al Amin Ponorogo untuk untuk mempelajari lagi, dia cita-cita menjadi ustazah. Lanjut itu Nora. Jadi saya cerita sedikit ya. Mereka tuh kalau bawa, saya lihat mereka tuh kalau udah bawa kitab-kitab itu tebal itu, saya geram. Terus saya kalau udah masuk kan kami kan tinggalnya di tempat ibu nyainya. Waktu itu ibu Nyai Roh tinggal di situ. Jadi kalau mau belajar itu kan ke pondok santriwatinya kan. Nah, di situ mereka itu udah masuk ke sekolahnya itu, ke pesantrennya itu, ke dalam. Itu Al-Quran saja suara, tahu tuh, kayak suara itu hanya hafalan saja. Saya sampai berpikir begini, ya Allah, seandainya saya tuh kayak begitu dulu ya kan.
Tapi ya Allah tuh memberikan jalan seperti ini. Jadi ya karena anak ini aja saya fokus. Makanya setelah mereka tamat TK, saya langsung cari SD itu SD yayasan. Tidak mau SD negeri saya. Jadi itu yang saya tekankan, hafalan. Nanti anak saya nih yang kedua nih, alhamdulillah dia minta masuk ke pondok. Ya, saya rencana mau ke pondoknya tuh di daerah Penyambungan. Pondok apa namanya tuh? Yang di daerah Madinah itu, aduh, Purba. Yang Purba itu. Iya, rencana saya di situ. Kalau nggak di situ di Manunggang. Pondok pesantren Al Ansor. Itu rencana saya. Ya mudah-mudahan ya terkabul ya. Karena saya berharap anak saya ini setidaknya dari 3 yang laki-laki ini setidaknya lah entah 1 entah 2 sebagai seorang hafiz gitu. Jadi besar kelak nanti mereka tuh, saya kalau bisa mereka tuh mengajar aja di pondok itu juga. Jadi jangan keluar, jadi lingkungan agama aja gitu loh. Itu saja. Karena saya merasakan waktu kecil saya nggak dapat seperti ini. Ya sempat saya dalam hati tuh, ya Allah kenapa ya saya dari dulu tidak belajar gitu lah kan. Tapi memang saya dari keluarga Kristen, mana mungkin kan gitu. Tapi ya ini saya kan anak aja. Mudah-mudahan anak-anak saya laki-laki ini semua kan. Mungkin itu juga ya tujuan Allah memberikan saya anak laki-laki ya, mungkin juga ya. Anak saya laki-laki semua, nggak ada yang perempuan. Jadi itu mungkin tujuannya. Saya mengapakan anak-anak saya laki-laki ini jadi seorang hafiz. Tapi itulah tantangan ini anak saya yang kedua ini hafalannya juz amanya udah siap. Jadi dia lari ke Al-Qur'an sekarang. Apa dia? Ya mungkin karena agak melawan sedikit sama orang tuanya, agak bandel lah. Tapi ya itu mungkin suatu Biasa Bunda. Iya. Anak-anak itu bandel biasa Bunda. Kita di sini aja Bunda. Mereka tamat SD masuk ke pondok. Di pondok itu 90 orang yang masuk. Belum kita di sini aja Bunda. Mereka tamat SD masuk ke pondok. Di pondok itu 90 orang yang masuk. Belum tentu 90 itu belajar Bunda. Iya. 100 orang belum tentu 100 itu belajar. Paling mungkin ada 10 atau 1 orang yang belajar, yang lainnya masih main-main. Itu masih simpanan anak Bunda. Kita kan anak-anak juga Bunda. Itu harus kita pahami. Betul. Ya kalau anak-anak itu kita nggak bisa salah, kan karena masih simpan bermain. Kalau kita fokuskan kita paksa dia melawan. Cuman memang kelebihan, saya bilang kelebihan anak saya yang nomor 2 ya. Kalau dia main HP, main game, itu dia main game tapi sambil hafalan. Itu saja yang saya suka sama dia. Cuma kadang ku tokok kepalanya itu. Nanti disuruh mandi, ke kamar mandi pun hafalan aja sampai ku bilang, kau diajar nggak sih di dalam toilet jangan sebut nama Allah, jangan situ ayat-ayat Al-Quran. Oh iya saya lupa mak. Nah itu memang iya sih, saking terbiasanya. Kadang pakaian, dia hafalan dia. Memang gurunya tuh wajibkan, mereka harus setor setidaknya 3-4 surat gitu loh. Atau kalau surat itu panjang kayak Al-Baqarah, setidaknya setor dalam 1 hari itu 5-10 ayat. Jadi tapi kadang itu yang kadang palanya. Mak aku ya pikir lah kowe. Tapi apa juga menghafal di dalam toilet itu, makanya ya Allah. Sekarang sampai kupukul itu. Kurang ajar kau ya, udah mak bilang jangan kau mengaji di dalam di dalam WC. Lupa aku mak. Aduh. Tapi memang seperti itu anakku itu yang nomor 2 ya, tapi yang nomor 3. Kau udah berapa surat kau hafal nak? Hehehe, baru 2 mak. Allah. Tapi lah itulah, setiap anak kan beda-beda memang. Tapi mudah-mudahan lah semua anak-anak kita menjadi seorang hafiz, amin. Mempunyai akhlak yang baik, seperti akhlaknya baginda Rasulullah, kan begitu. Amin. Enggak pun seperti baginda Rasulullah menyerupai. Nah, dek. Kan begitu Bunda. Saya karena mau keluar, saya izin turun dulu karena ini di jalan, ya kan? Yes. Tapi saya standby. Kalau hilang jaringan,
saya turun. Tapi kalau nggak hilang, saya masih standby di sini. Siap. Nora bergaya lah ya. Semoga kamu boleh sadar setelah bobo sel. Iya, hiu macan. Terima kasih. Arigato. Ya udah, ayolah Bojong. Kan tengok lah bacan muncul saya ini. bocongmu tuh udah udah ku jambak naik kau. Sebelum kalau nggak kau naik, ku bisukan kau. Naik kau hiu macan. Tapi yang begini ya, Ustaz Kiki ya. Kita kalau anak kita kalau udah di pondok, wallahi begitu senang lah hati. Tapi cuma betul kayak itu Nora, itu anak tidak semua sama. Saya di antara anak saya yang 3, yang 1 dia GT ya, GT dia tablik sampai dapat beasiswa ke Tumboro. Tapi dia cuma kalau di dalam Al-Quran agak kurang lah ya, cuma dia bagian hadis ya. Kan anak-anak ada yang kelebihan, ada yang kekurangan. Tapi alhamdulillah kalau yang cewek, alhamdulillah mungkin diturut mamanya. Kalau yang nomor 1 mungkin nurut saya. Kalau bahasa Inggris bangai. Nah, dana bangai becun. Jadi kalau yang nomor 2, alhamdulillah udah hafalan udah sekitar hampir 3 juz. Nah, ini baru tingkat SMP. Jadi saya bilang, kenapa kita ini bilang anak-anak lebih baik kita didik di dalam agama Allah. Nanti bila dia udah besar, walaupun salah jalan, pulang dia agak tidak melenceng. Kalau dia pas dia pulang ya. Tapi kalau nggak tahu agama Allah, pas dia balik, kayak kalau bahasa Inggris age kambing hanam howu nah.